Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia, semoga kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, di mana sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan yang sungguh luar biasa. Karena itu kita wajib bersyukur kepadanya, yaitu termasuk salah satu di antaranya kita mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu pentingnya kita mengimani kitab-kitab Allah? Karena memang beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga. Bahwa di antara rukun iman yang 6, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para malaikat, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar atau takdir yang sudah Allah tentukan. Nah, pemirsa yang berbahagia, tentu beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rangkaian keimanan kita yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika seseorang meyakini, mengimani Allah sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, yang maha kuasa dan maha perkasa dalam segalanya, tentu kita juga harus beriman kepada Rasul-Nya, di mana Rasulullah adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu harus kita ikuti jejak langkahnya dalam perjalanan hidup kita ini. Termasuk diantaranya yaitu kitab-kitab Allah. Tentu mengimani kitab Allah bukan hanya semata-mata mengimani Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk keimanan kita terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Apakah itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan tentu kitab Al-Quran. Untuk lebih jelas terkait dengan apa saja karakteristik masing-masing kitab-kitab Allah yang akan yang perlu kita ketahui, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dari kitab-kitab yang telah saya sebutkan tadi. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, kuatkanlah iman kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula beriman kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Apakah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, termasuk kepada Nabi Muhammad. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya, juga kitab-kitabnya dan Rasulnya, serta hari akhir, sungguh ia termasuk orang yang sesat yang nyata, sesat yang sesesat-sesatnya. Para pemirsa yang berbahagia, ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya sekedar beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, terutama kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang tentu ini selama ini kita telah ketahui. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam tentu saja memberikan pelajaran tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud juga mengajarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menjadi yang menguasai segalanya, yang memiliki segala kekuasaannya. Tentu ini terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat maupun kitab Zabur. Bahkan termasuk dalam kitab Injil. Ya, termasuk kepada kitab Injil. Bahwa di dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam juga menjelaskan tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditegaskan bahwa yang patut disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, dan Allah Maha segalanya. Karena itulah kita sebagai seorang mukmin yang tadi diperintahkan oleh Allah, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu termasuk beriman kepada kitab-kitab Allah, dalam hal ini terhadap Al-Quran. Nah, karena itulah betapa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dalam menunjukkan bahwa kita beriman kepada Al-Quran atau beriman kepada kitab-kitab Allah yang lain, maka kita harus berupaya untuk senantiasa berupaya dekat dengan Al-Quran. Kita harus berupaya untuk bagaimana Al-Quran, sebagaimana yang Allah jelaskan, dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada kita.
tentu Al-Quran akan memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Manakala kita berupaya untuk selalu membacanya, selalu mentadaburinya atau memperhatikan apa yang terkandung di dalamnya. Kita fahami, kita resapi apa yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengamalkan, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah yang telah menurunkan Alkitab, bahwa Nabi Muhammad telah diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibaca. Tentu membaca dalam hal ini bukan hanya sekedar membaca secara kontekstual. Bahkan seorang sahabat yang juga seorang ahli tafsir bahkan harus dijadikan rujukan oleh para mufassir, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata beliau, yatlunahu haqqa tilawati, bahwa kalian harus membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguhnya, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Tentu bukan hanya sebatas kita membaca dalam konteks tilawatan atau qiraatan, membaca. Memang itu termasuk salah satu di antaranya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang sungguh luar biasa. Al-Quran di mana diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan memiliki kemuliaan. Maka kita harus membaca dan membaca. Bahkan kalau perlu kita membaca sebanyak-banyaknya. Tidak cukup hanya satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Bahkan kita hatamkan Al-Quran. Kalau perlu kita berupaya untuk menghatamkan Al-Quran berulang kali, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ataupun para ulama salafus soleh dahulu. Demikian Ibnu Abbas menjelaskan. Jadi selain membaca, kita juga diperintahkan untuk mentadaburi, memahami, menghayati, meresapi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita juga harus berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, walaupun mungkin boleh jadi dengan segala keterbatasan kemampuan kita, yang bisa kita baca mungkin hanya pada ayat ataupun pada surat-surat tertentu. Tetapi buat orang tertentu yang memang punya kemampuan menghafal sangat bagus, boleh jadi mampu menghafal Al-Quran secara utuh, 30 juz, 114 surat dan selanjutnya. Begitu pula kita harus berupaya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Walaupun boleh jadi kita termasuk yang mungkin belum seberapa mengamalkannya. Akan tetapi upaya kita untuk membaca, memahami, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran itu tentu harus selalu ada dimanapun kapanpun. Terlebih lagi pada saat bulan suci Ramadan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan dan keagungan, maka kita harus berusaha untuk berusaha dekat dengan Al-Quran. Karena itulah, untuk lebih jelas bagaimana sesungguhnya keistimewaan Al-Quran, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, tentu keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, yaitu termasuk di antaranya yang harus betul-betul kita perhatikan bagaimana keistimewaan Al-Quran yang sungguh luar biasa. Bahwa Al-Quran termasuk salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keagungan, memiliki kemuliaan, di mana Al-Quran
kalimatnya saja kalau kita perhatikan sungguh begitu indahnya, mengandung sastra, bahkan bahasa yang sangat sangat tinggi. Contoh surat yang sangat pendek di mana kita selalu membaca, misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Betapa indahnya kalimat tersebut. Allah sebutkan pada kalimat-kalimat terakhir dengan huruf dal, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dan selanjutnya. Ini dari sisi bahasa saja sungguh luar biasa. Tentu dari sisi makna juga tidak kalah gitu. Nah, karena itulah Al-Quran memiliki keistimewaan. Selain itu juga keistimewaan Al-Quran, tentu Al-Quran dapat menjelaskan peristiwa yang telah berlalu, termasuk juga peristiwa yang akan datang. Disinilah pentingnya kita mengkaji Al-Quran. Bahwa Al-Quran kapanpun, dimanapun kita bahas, tentu tidak pernah ada habis-habisnya. Karena itu ini termasuk di antara keistimewaan Al-Quran. Nah, Al-Quran juga termasuk kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orisinalitas Al-Quran, keaslian Al-Quran akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri juga Allah menjelaskan betapa Al-Quran yang kita baca, kita tadaburi, kita fahami, kita hayati, kita resapi. Ketika itu terus kita lakukan, maka Al-Quran akan memberikan obat buat kehidupan kita, baik lahir maupun batin kita. Terutama jiwa kita, hati kita. Manakala kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan merasa tenang, akan merasa bahagia dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Begitulah Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran. Di dalamnya terdapat obat dan rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Kan itulah kita harus senantiasa berupaya untuk membaca dan membaca Al-Quran. Begitu pula untuk membaca Al-Quran, tentu kita harus terus, tidak boleh hanya dilakukan pada saat momentum tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Misalnya orang di bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran, tetapi Ramadan berlalu, Al-Quran tidak lagi dibaca. Atau orang membaca Al-Quran pada malam Jumat misalnya. Di luar malam Jumat tidak membaca. Walaupun kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di malam Jumat itu sangat-sangat baik. Sungguh luar biasa. Tetapi hendaknya Al-Quran ini kita baca setiap hari, setiap saat. Karena Al-Quran yang kita baca, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Huma yashfa'ani yaumal qiyamah. Dua hal yang akan memberikan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Dua hal yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kemudian kelak nanti. Yaitu pertama, asyam, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, apalagi sampai kita fahami dengan baik, kita rasapi dengan baik, kemudian kita hafalkan dan kita amalkan, maka Al-Quran ini bukan hanya sekedar memberikan obat ataupun memberikan ketenangan, tetapi Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia bahkan di akhirat kelak nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sahih beliau menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada kita di hari kemudian kelak nanti.
Di saat seseorang dikubur berada di alam barzah, tidak ada cahaya, tidak ada sinar, tidak ada hembusan angin, gelap gulita, terhimpit dengan tanah, bahkan terasa panas. Namun akan datang menemani kita, memberikan pertolongan kepada kita. Siapa itu? Yaitu Al-Quran yang kita pernah baca di dunia dengan khusyuk, dengan baik. Baik pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Tentu Al-Quran yang kita baca, kalaulah di bulan biasa, setiap huruf akan memberikan nilai pahala 10 kali lipat dalam setiap hurufnya. Tentu di bulan suci Ramadan Allah akan berikan pahala berlipat-lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Karena itulah para pemirsa yang berbahagia, ini tentu saja merupakan momentum bagi kita betapa Rasulullah SAW memberikan kemuliaan, memberikan kehormatan kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Termasuk orang yang selalu belajar dan mengamalkan Al-Quran. Seperti dalam salah satu hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang selalu belajar Al-Quran dan juga termasuk orang yang selalu berusaha mengajarkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Kita tentu saja punya kewajiban selain harus terus belajar Al-Quran, ya, baik membacanya, memahaminya, menghayatinya, meresapinya, menghafalnya, apalagi mengamalkannya. Tetapi juga kita harus berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain, walaupun hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk menunjukkan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Salah satu di antaranya terhadap Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, itulah di antara poin penting yang harus senantiasa kita perhatikan, betapa keistimewaan Al-Quran, keistimewaan kitab-kitab Allah, termasuk di antaranya yaitu keistimewaan Al-Quran. Ini sungguh luar biasa. Kan itu jangan sampai kita melupakan dekat dengan Al-Quran melalui membaca, memahami, menghayati, meresapi, menghafal, bahkan kita berupaya untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan ketika itu kita lakukan, kita termasuk hamba Allah yang insya Allah senantiasa mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia hingga ke akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai bentuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bahwa kita sebagai seorang muslim yang tentu beriman kepada Allah sesuai dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu keimanan kita terhadap kitab Allah, termasuk dalam hal ini terhadap Al-Quran, ini jangan sampai surut sedikit pun. Yaitu kita buktikan dalam bentuk upaya kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Baik dengan cara membaca, memahami, menghayati, meresapi, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ketika itu kita lakukan, maka kita termasuk di antara hamba Allah yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Bahkan kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Bahkan ketika di dunia kita juga akan merasakan betapa nikmat lezatnya membaca Al-Quran,
kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. Tenang hati kita, tenang jiwa kita, bahkan tenang lahir dan batin kita. Itulah kemuliaan beriman kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita, orang yang beriman. Pemirsa yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan tentu buat kita semuanya. Dan tentu saya berharap mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dimengerti. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.